Tubuhmu berbicara bahkan saat kamu diam, bahkan ketika kamu belum siap mengungkapkan apapun, bahkan ketika kamu sendiri belum benar-benar menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Tanpa instruksi, tanpa rencana, tanpa kesadaran penuh, tubuhmu sudah lebih dulu menceritakan semuanya. Dan hari ini kita akan belajar memahami bahasa itu bukan untuk mengawasi orang lain, melainkan untuk mengenal dirimu sendiri dengan lebih dalam. Pembukaan ada sesuatu yang sangat menarik tentang bahasa tubuh yang jarang sekali dibahas secara terbuka. Sejak kecil kita semua belajar bahasa kata-kata, kita diajarkan bagaimana menyampaikan pikiran, bagaimana memilih kata yang tepat, bagaimana berbicara dengan sopan dan terstruktur. Namun hampir tidak ada yang benar-benar mengajarkan kita tentang bahasa tubuh yang sesungguhnya. Bahasa yang sudah ada jauh sebelum kata-kata ditemukan, bahasa yang bekerja jauh di bawah permukaan kesadaran. Bahasa yang hampir mustahil dikendalikan sepenuhnya karena ia datang langsung dari emosi, bukan dari pikiran. Dan wanita dengan seluruh sensitivitas emosionalnya adalah pembicara bahasa ini yang sangat alami. Bukan karena mereka sengaja menggunakannya, tetapi karena tubuh mereka merespon secara otomatis terhadap apa yang dirasakan di dalam diri mereka. Hari ini kita akan membongkar 7 sinyal bahasa tubuh yang hampir selalu muncul, yang sering tidak disadari, tetapi selalu mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Poin 1. Sinyal pertama. Tangan yang bergerak ke rambut respons yang tidak bisa diperintah. Ini adalah salah satu sinyal paling jujur dalam bahasa tubuh manusia, dan justru karena kejujurannya, sinyal ini hampir tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Coba perhatikan ketika kamu berada di dekat seseorang yang membuatmu nyaman, seseorang yang membuatmu tertarik, seseorang yang membangkitkan sesuatu di dalam dirimu yang bahkan belum bisa kamu jelaskan. Tanganmu mulai bergerak ke rambutmu, merapikannya, memainkan ujungnya, menyelipkannya ke belakang telinga berkali-kali. Bukan karena rambutmu berantakan, bukan karena ada sesuatu yang harus diperbaiki, tetapi karena tubuhmu sedang merespon sesuatu yang terasa jauh di dalam dengan cara paling alami yang ia tahu. Secara psikologis, gerakan ini disebut displacement behavior, sebuah tindakan kecil yang muncul ketika seseorang mengalami campuran antara ketertarikan dan kegugupan yang tubuh coba salurkan lewat gerakan yang terasa familiar dan menenangkan. Yang membuat sinyal ini begitu jujur adalah konsistensinya. Satu kali menyentuh rambut mungkin hanya kebetulan, tapi ketika gerakan itu terus muncul sepanjang interaksi dengan cara yang lembut dan natural, itu bukan kebiasaan acak. Itu adalah bahasa tubuh yang sedang berbicara tentang sesuatu yang belum siap diucapkan. Poin 2. Sinyal kedua. Tubuh yang mencari kedekatan tanpa keputusan sadar. Ada prinsip yang sangat mendasar dalam psikologi sosial yang sederhana namun sangat kuat. Kita secara fisik bergerak menuju apa yang kita inginkan dan menjauh dari apa yang tidak kita inginkan. Prinsip ini bekerja di semua level, mulai dari keputusan besar dalam hidup sampai gerakan tubuh kecil yang bahkan tidak kita sadari. Ketika seseorang merasa tertarik secara emosional, tubuhnya secara alami mencari kedekatan. Bukan karena ada keputusan sadar yang dibuat, bukan karena ada rencana tertentu, tapi karena energi emosional itu sendiri mendorong tubuh untuk bergerak mendekati sumber dari apa yang sedang dirasakan. Kamu bisa melihatnya lewat hal-hal kecil, posisi duduk yang sedikit condong ke depan, langkah kecil yang memperpendek jarak tanpa terasa disengaja, kecenderungan untuk mempertahankan kedekatan itu selama percakapan berlangsung, dan sebaliknya ketika tidak ada ketertarikan, tubuh secara alami menciptakan jarak. Bersandar ke belakang, menutup diri, menjaga ruang pribadi lebih ketat. Jarak fisik seringkali menjadi refleksi langsung dari jarak emosional, dan ketika jarak itu mengecil tanpa ada yang memintanya, itu adalah sinyal yang sangat jujur tentang apa yang sedang dirasakan di dalam. Poin 3, sinyal ketiga, kontak mata yang bertahan jendela yang tidak bisa sepenuhnya ditutup. Mata adalah satu-satunya bagian tubuh yang hampir tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Bahkan ketika kita mencoba, kita mungkin bisa mengontrol ekspresi wajah sampai batas tertentu. Kita bisa memilih kata-kata kita. Kita bisa mengatur postur tubuh kita. Tapi mata hampir selalu mengatakan kebenaran. Ketika tidak ada ketertarikan, kontak mata terasa singkat dan netral. Sekilas cukup untuk sopan lalu berpaling.
Tetapi ketika ada sesuatu yang lebih, terjadi perubahan yang sangat halus namun sangat terasa. Tatapan yang bertahan sedikit lebih lama. Tatapan yang tidak terasa memaksa atau terlalu intens, tetapi terasa hangat. Kadang disertai sesuatu di sudut mata semacam kelembutan, semacam pengakuan yang tidak membutuhkan kata-kata. Secara psikologis,